saya Nelly Raja Guguk, saya dari kelas 91. Di sini, saya akan menjelaskan tentang gambar yang ada di samping saya. Yang pertama yaitu politik etis. Politik etis adalah sebuah konsep yang disusun oleh pemerintah Belanda dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Konsep ini berisi 3R, yaitu irigasi atau pengairan, transmigrasi, dan pendidikan. Politik etis merujuk pada kebijakan kolonial Belanda yang diumumkan oleh Ratu Wilhelmina pada tahun 1901. Dalam pidatonya, ia menegaskan 3 prinsip pokok, yaitu irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. 2. Beberapa penyimpangan dari pelaksanaan politik etis meliputi kebijakan pengairan tidak menyentuh rakyat kecil. Transmigrasi hanya memberikan keuntungan kepada korporasi Belanda. Pendidikan tidak memajukan pendidikan rakyat. Ada alasannya, transmigrasi tidak menghasilkan kesejahteraan bagi penduduk di bumi, tetapi lebih menguntungkan korporasi Belanda. Pendidikan yang diberikan juga terbatas dan tidak merata, hanya menciptakan pekerja rendahan bagi company. 3. Politik etis memicu lainnya kesadaran bangsa karena rakyat Indonesia merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Belanda. Kekecewaan ini memotivasi mereka untuk berjuang meraih kemerdekaan. Kebijakan-kebijakan yang dinilai memberatkan tersebut membangun penyebab lahirnya Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, antara lain pertambahan jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis, pencurian modal asing, dan kesenjangan sosial. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya organisasi ini, antara lain semakin bertambahnya populasi kaum terpelajar akibat politik etis, erosi modal asing yang semakin masif, dan meningkatnya kesenjangan sosial. 5. Perlawanan sebelum tahun 1908 umumnya dilakukan oleh raja bangsawan dengan metode perang. Sedangkan perlawanan setelah tahun 1908 dilakukan oleh orang Tuladu yang berpendidikan dengan metode pergerakan melalui organisasi dan pers. Karakteristik perlawanan pada masa-masa awal umumnya bersifat pasif fisik karena dilakukan oleh raja bangsawan dengan melakukan serangan langsung. Sedangkan setelah 1908, Pado bergerak secara aktif dengan membentuk organisasi dan penerbitan pers. 6. Akhir penjajahan Belanda di Indonesia dinyatakan saat Jepang menyerang dan menduduki Indonesia pada tahun 1942. Pada saat itu, gemerlap pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara berakhir. Proklamasi kemerdekaan yang disampaikan telah mengukuhnya berkedaulatan bangsa Indonesia dan berakhir already kekuasaan Belanda di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.